Halo pemirsa, selamat datang kembali di Leviosa Story. Cerita kali ini kita akan membahas makhluk mitologi yang berasal dari Asia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di urutan pertama, ada Ekek. Ekek adalah makhluk mitologi dari cerita rakyat Filipina, tepatnya di wilayah Ilocano. Ekek tergolong sebagai makhluk vampir yang menyerupai burung hitam besar. Ekek memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi manusia pada siang hari, dan di malam hari dia berubah menjadi seekor burung raksasa dan berburu mangsa, terutama menargetkan anak-anak yang belum lahir. Ekek ditakuti karena kecenderungannya mengisap darah manusia, dan Ekek diyakini membawa nasib buruk serta kematian bagi orang-orang yang ditemuinya. Dari mitologi rakyat Jepang, ada Kitsune. Kitsune adalah makhluk mitos yang digambarkan sebagai rubah dengan kemampuan magis. Kitsune dikenal karena kemampuan mereka yang dapat berubah bentuk. Seringkali Kitsune berwujud seperti wanita cantik untuk menipu manusia. Kekuatan seekor Kitsune dapat diukur dari jumlah ekor yang dia miliki. Semakin banyak ekornya, konon kekuatan magis Kitsune juga semakin kuat. Kitsune dikaitkan dengan kenakalan, kecerdasan, serta niat baik dan niat jahat. Kitsune dihormati karena kebijaksanaannya dan kekuatan magisnya. Seringkali Kitsune muncul sebagai penipu atau penjaga yang setia. Selanjutnya naga. Naga adalah makhluk mitologi dari Hindu, Buddha, dan Asia Tenggara. Naga sering digambarkan sebagai makhluk serpentin atau berbentuk seperti ular. Mereka sering diasosiasikan dengan air, khususnya sungai, danau, dan lautan. Naga diyakini memiliki kekuatan, kebijaksanaan, dan kemampuan supernatural yang luar biasa. Mereka dapat mengambil wujud baik yang penuh kebajikan maupun kejahatan, dan seringkali dihormati sebagai pelindung tempat-tempat suci dan harta karun. Dalam tradisi Hindu dan Buddha, naga sering digambarkan sebagai penjaga atau sahabat para dewa. Dari mitologi rakyat Jepang, ada mitologi bernama Oni. Oni adalah sejenis makhluk supernatural yang digambarkan sebagai setan bertanduk dan ganas, yang dikenal karena penampilannya yang mengerikan, dengan taring besar dan tajam, rambut dan kulit yang berwarna merah atau biru. Mereka dikaitkan dengan kekacauan, kejahatan, dan hukuman atas kelakuan buruk manusia. Oni sering digambarkan sebagai makhluk besar dan kuat yang memegang senjata besi, gada, atau busur panah. Mereka diyakini tinggal di dunia bawah, tapi bisa muncul di alam manusia, menyebabkan kekacauan atau sekedar melakukan tindakan atas balas dendam. Selanjutnya ada Almas. Almas juga dikenal sebagai Almasti, makhluk kriptid dari cerita rakyat Timur Tengah, khususnya di wilayah Mongolia dan Tajikistan. Digambarkan sebagai makhluk humanoid yang mirip dengan manusia, atau ada juga yang menyebutnya mirip dengan kera. Almas diyakini menghuni daerah pegunungan terpencil dan dikenal karena penampakannya yang menakutkan. Ada laporan bahwa Almas memiliki kekuatan dan ketangkasan yang besar. Mereka sangat menghindari kontak dengan manusia. Asaku. Makhluk yang dikenal sebagai Asaku berasal dari mitologi Mesopotamia. Asaku digambarkan sebagai setan yang jahat atau makhluk mirip vampir. Dikatakan sebagai makhluk tak kasat mata yang menyerang manusia pada malam hari, menyebabkan berbagai penyakit dan penderitaan. Asaku diyakini memakan darah dan kekuatan hidup korbannya, yang membawa kerugian dan kemalangan bagi korbannya.
Masyarakat percaya dengan melakukan ritual khusus yang dipimpin oleh ahli spiritual dapat menangkal kehadiran dan wabah yang disebabkan oleh Asako. Barong. Barong adalah makhluk mitos dari Indonesia yang diambil dari mitologi Bali. Merupakan makhluk mirip singa dan salah satu tokoh terpenting dalam budaya rakyat Bali. Barong sering digambarkan sebagai makhluk besar yang baik hati dan berkepala singa, dengan surai panjang dan tubuh berotot, ditutupi kain tradisional yang berwarna-warni, melambangkan kebaikan dan perlindungan dari roh jahat. Barong adalah tokoh sentral dalam tarian Bali, khususnya tarian Barong, di mana Barong terlibat dalam pertempuran dengan penyihir jahat bernama Rangda. Tarian Barong melambangkan perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan, serta pertunjukan tariannya dapat dipercaya membawa berkah dan penyucian bagi masyarakat. Kemudian ada Sphinx. Sphinx adalah makhluk mitos bertubuh singa dan berkepala manusia. Sphinx berasal dari mitologi Mesir. Dia dimitoskan sebagai penjaga makam kerajaan dan harta karun di dalam piramid Mesir. Dia tidak kenal ampun dalam menghadapi para penyusup yang berniat untuk menjarah makam. Untuk menghadapi Sphinx, kita wajib menjawab teka-teki yang diberikannya. Namun jika salah menjawab, Sphinx akan membunuh dan memakan mereka yang tidak bisa menjawab teka-tekinya dengan benar. Lamassu. Lamassu makhluk mitologi dari Mesopotamia kuno yang digambarkan sebagai dewa pelindung, dengan tubuh banteng dan sayap elang, atau ada juga yang menyebut perwujudannya berupa patung elang dengan kepala manusia. Lamassu sering ditempatkan di depan pintu istana atau kuil sebagai penjaga dan perlindungan ilahi. Mereka diyakini memiliki kekuatan fisik dan spiritual yang kuat. Satu lagi makhluk dari Indonesia, yaitu Buto Ijo. Buto Ijo juga dikenal dengan sebutan Ogre Hijau atau Raksasa Hijau. Buto Ijo berasal dari cerita rakyat Indonesia khususnya di daerah Jawa. Digambarkan sebagai sosok humanoid berotot tinggi, berkulit hijau, dan berwajah seram. Buto Ijo dikenal dengan kekuatannya yang sangat besar dan sering dikaitkan dengan kehancuran serta perilakunya yang kacau. Dalam beberapa cerita, Buto Ijo digambarkan sebagai penjaga lokasi. Ada juga yang menyebut Buto Ijo sebagai representasi dari kemarahan alam. Kunpeng. Kunpeng adalah makhluk legendaris dari mitologi Tiongkok. Sering digambarkan sebagai burung mitos raksasa, kadang-kadang dengan kepala naga dan tubuh ikan. Kunpeng dianggap sebagai simbol transformasi dan transendensi spiritual. Menurut legenda, Kunpeng muncul dari kekacauan primal dan naik ke surga, mewakili transformasi dari materi menjadi roh yang dikaitkan dengan konsep kesatuan dan keseimbangan harmonis antara bumi dan surga. Selanjutnya ada Garuda. Garuda adalah makhluk mitologi dari India. Sering digambarkan sebagai makhluk besar berwujud burung dengan tubuh manusia dan sayap yang lebar. Garuda dianggap sebagai raja burung dan memiliki tugas sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Dalam kepercayaan Hindu, Garuda disimbolkan sebagai simbol kekuatan, kecepatan, dan perlindungan. Garuda dipuja karena kekuatannya dan diyakini memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan antara langit dan bumi dengan cepat. Dalam mitologi Hindu, Garuda digambarkan sebagai musuh ular
dan sering digambarkan menundukkan atau berperang melawan ular naga atau setan. Jin. Jin adalah makhluk gaib dari mitologi dan cerita rakyat Arab yang sering digambarkan sebagai roh kuat yang memiliki kehendak bebas dan berada di alam yang sejajar dengan manusia. Jin dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk termasuk manusia, hewan, bahkan benda. Mereka diyakini diciptakan dari api tanpa asap. Jin dianggap makhluk hidup dengan keinginan, emosi, dan kemampuan mereka sendiri. Sementara dari beberapa sumber lainnya, jin dipandang sebagai orang yang baik hati dan suka membantu orang lain. Jin digambarkan sebagai entitas yang mampu mengabulkan keinginan, atau sebaliknya, jin juga dapat menyebabkan kerugian bagi manusia. Jin memainkan peran penting dalam kisah ksatria Arab dan umumnya tertanam dalam budaya dan kepercayaan Islam. Manticore. Manticore adalah makhluk dari mitologi Persia dan Yunani yang digambarkan sebagai binatang legendaris dengan tubuh singa, kepala manusia, atau kadang-kadang kombinasi antara beberapa hewan lainnya. Manticore digambarkan memiliki sayap dan ekor berupa sengat yang besar, terkadang berekor seperti kepala ular. Manticore dikenal karena keganasan dan sifat predatornya. Dikatakan, Manticore memiliki kekuatan dan kecepatan luar biasa yang mampu menyergap dan melahap mangsanya dengan mudah. Dalam beberapa versi, Manticore juga dikatakan memiliki suara seperti trompet. Sering dikaitkan dengan tanda bahaya dan ketakutan. Yeti. Yeti dari cerita rakyat Himalaya. Yeti atau manusia salju adalah makhluk yang digambarkan mirip kera besar yang menghuni pegunungan bersalju. Ia dikenal dengan tubuhnya yang tegap dan berbulu tebal. Sering berdiri dengan dua kaki. Penampakan Yeti telah memicu spekulasi bahwa ia sebenarnya adalah spesies primata yang belum teridentifikasi. Meskipun sulit dipahami, namun Yeti telah menjadi sosok ikonik yang melambangkan hutan belantara Himalaya yang belum dijelajahi. Selanjutnya ada Tianlong. Makhluk mitologi ini sangat terkenal karena sering muncul dalam film ataupun cerita animasi. Tianlong dikenal sebagai naga langit yang berasal dari kebudayaan Tiongkok. Digambarkan sebagai naga ilahi dan agung, dengan tubuh ular yang sering dihiasi dengan pola dan sisik seperti ikan. Tianlong dikaitkan dengan surga dan diyakini memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia dipandang sebagai makhluk yang baik hati dan penuh keberuntungan. Tianlong melambangkan perlindungan dan keberuntungan, serta keharmonisan antara langit dan bumi. Tianlong sering digambarkan sebagai penjaga surgawi yang mampu mengendalikan cuaca dan membawa hujan serta kemakmuran. Ia adalah sosok yang dihormati dalam budaya Tiongkok, yang mewakili otoritas surgawi dan berkah ilahi. Sebenarnya masih sangat banyak makhluk mitologi dan makhluk legenda yang belum saya sebutkan. Akan terlalu panjang jika saya ulas semua dalam satu video ini. Jika Anda ingin menambahkan sesuatu, khususnya makhluk mitologi di kawasan Asia, silakan tulis masukan Anda pada kolom komentar. Sekian dulu video untuk kali ini. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Live your story, tell me about your story.